Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pagi hari ini kita akan mempelajari buku Bupena 3B pada tema 4, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum mulai belajar, Ibu akan memberitahukan kompetensi dasar mata pelajaran terlebih dahulu. Mata pelajaran yang pertama Bahasa Indonesia dengan KD 3.10. Mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah. Mata pelajaran yang kedua Matematika dengan KD 3.3. Menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan cacah. Mata pelajaran yang ketiga PPKN dengan KD 3.2. Mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Dan mata pelajaran yang keempat SBDP dengan KD 3.2. Mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Oke, langsung aja kita masuk ke pembelajaran 5 di halaman 110 sampai 112. Oke, dibuka halaman 110. Ayo berlatih. Di situ ada sebuah teks yang berjudul Manfaat Rumah Bersih. Ibu beri waktu kalian terlebih dahulu untuk membaca teksnya. Sudah? Oke. Tuliskan 3 kalimat yang menunjukkan masalah dan penyelesaiannya berdasarkan teks. Di sini Ibu memberi masalahnya. Masalahnya ada 3. Yang pertama, rumah kotor dapat menimbulkan penyakit. Masalah yang kedua, jika rumah dipenuhi sampah, maka akan banyak lalat yang dapat menyebabkan penyakit. Masalah yang ketiga, rumah yang tidak mendapat cahaya matahari yang cukup, maka akan menjadi lembab dan ditumbuhi jamur. Gimana penyelesaiannya? Penyelesaian untuk 3 masalah ini sama, yaitu kita harus membersihkan rumah secara rutin agar rumah selalu bersih. Lanjut ke halaman 111. Kewajiban dan hak di rumah. Kewajiban seorang anak menjaga rumah agar menjadi tempat tinggal yang nyaman dengan cara sebagai berikut. Ini cara-cara kita sebagai anak untuk menjaga rumah agar menjadi tempat tinggal yang nyaman. Yang pertama, dengan menjaga kebersihan dan kerapihan rumah. Kalau rumahnya bersih dan rapi, pasti kita tinggal di dalamnya secara nyaman, enak jadinya. Yang kedua, menjaga ketenangan di rumah dengan cara berbicara lembut, santun, serta tidak berteriak-teriakan. Nah, kalau bicara sama orang tua, sama kakak, sama adik, bicaranya yang lembut, yang santun, tidak teriak-teriakan. Jadi rumahnya tenang, karena tenang ini jadi nyaman. Yang ketiga, membantu orang tua membersihkan rumah.
Jangan semuanya orang tuanya, tapi dibantu nyapu, dibantu nyuci piring, dibantuin beresin mainan, dan lain-lain. Setiap anak juga memiliki hak tinggal di rumah yang nyaman. Apa sih maksudnya? Rumah yang nyaman itu yang seperti apa? Haknya itu apa aja? Yang pertama, hak anak mendapat perlindungan dan keamanan di rumah. Dia harus dilindungi dan merasa aman di rumah. Jangan sampai kita malah merasa tidak aman di rumah sendiri. Yang kedua, disayangi, dicintai, serta mendapat bimbingan dan pendidikan dari orang tua. Yang ketiga, dapat bermain bersama kakak atau adik. Oke, ayo berlatih. Nomor 1, di situ ada 2 gambar. Gambar A dan gambar yang B. Dilihat bupenanya. Untuk gambar yang A itu ada seorang anak laki-laki sedang membuang sampah sembarangan di kamarnya. Untuk gambar yang B, ada sebuah anak perempuan sedang menyapu. Pertanyaannya, gambar manakah yang telah melaksanakan kewajiban yang berkaitan dengan tempat tinggal dan manakah yang belum melaksanakannya? Gambar yang sudah melaksanakan kewajiban adalah gambar yang B, dan yang belum melaksanakan kewajiban adalah gambar yang A. Kenapa? Karena gambar yang A itu malah membuat kamarnya semakin kotor dan semakin berantakan. Sedangkan gambar yang B itu membuatnya kamarnya bersih, nyaman, dan tenang. Jadi enak buat ditempatin di kamar itu, buat tiduran di kamar. Nomor 2, tuliskan 3 contoh hak dan kewajiban yang biasa kamu laksanakan sehari-hari di rumah. Jawabannya, kewajibannya contohnya membantu ibu menyapu, membereskan mainan setelah bermain, dan belajar. Ibu yakin semua anak-anak kelas 3 pasti pernah melakukan 3 hal kewajiban ini. Selanjutnya, haknya apa? Haknya yaitu disayangi, dicintai, mendapat uang jajan, mendapat pendidikan, dan ibu yakin semuanya udah mendapatkan haknya ya, karena kalian juga sudah melaksanakan kewajiban kalian. Nomor 3, apakah semua kewajiban yang berkaitan dengan tempat tinggal sudah dilaksanakan dengan baik di rumahmu? Jelaskan pendapatmu. Jawabannya, iya sudah. Saya sudah melaksanakan kewajiban di rumah, seperti sudah membantu ibu membereskan rumah, udah ngeberesin mainan setelah bermain, udah belajar di rumah, dan sebagainya. Kita lanjutkan ke halaman 112. Menyelesaikan soal cerita penjumlahan 2 bilangan yang hasilnya diketahui. Contoh soal cerita. Ayah Fitri memperbaiki genting rumah. Ayah Fitri perlu membeli sejumlah genting lagi untuk mengganti sejumlah genting yang rusak. Jumlah seluruh genting yang ada adalah 346 buah. Tulislah 5 kemungkinan banyak genting yang masih bagus dan genting rusak yang harus diganti. Penyelesaiannya, langkah yang pertama, pilih sebuah bilangan yang kurang dari 346. Di sini kita kasih contoh 200. Langkah yang kedua, lakukan pengurangan. 346 dikurangi 200 yang udah kita tentukan, hasilnya 146. Langkah yang ketiga, lakukan cara yang sama dengan menggunakan bilangan lainnya. Nah, ini Ibu kasih contoh. Kemungkinan yang pertama selain dari 200 itu adalah 100 ditambah 246 sama dengan 346. Kemungkinan yang kedua 150 ditambah 196 sama dengan 346. Kemungkinan yang ketiga 50 ditambah 296 sama dengan 346. Kemungkinan yang keempat 250 ditambah 96 sama dengan 346. Dan kemungkinan yang kelima 300 ditambah 46 sama dengan 346.
Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran 6 di halaman 113 sampai 117. Halaman 114. Menyusun kalimat saran berdasarkan hasil pengamatan di rumah. Di sini Ibu kasih contoh, di situ ada sebuah tabel. Kalau yang pertama namanya Dedi. Permasalahannya, gulma tumbuh di halaman. Kalimat penyelesaiannya atau kalimat sarannya, sebaiknya Dedi mencabut gulma tersebut agar tidak mengganggu tanaman lain. Ini Ibu kasih contoh dua kalimat yang dimana ada permasalahan dan ada kalimat sarannya. Misalnya yang kedua contohnya Nina. Permasalahannya adik memberantakan mainan. Jadi mainannya diberantakin sama adiknya Nina. Kalimat penyelesaiannya, sebaiknya Nina membantu adik membereskan mainan. Yang ketiga contohnya namanya Adit. Permasalahannya air galon tumpah. Kalimat penyelesaiannya, sebaiknya Adit segera mengepel lantai yang basah karena air galon agar tidak ada yang terpeleset. Kalian bisa berikan contoh lainnya dan bisa kalian tulis di situ ya, bebas. Nah, yang penting kalimat penyelesaiannya atau kalimat sarannya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, atau hendaknya. Itu biasanya kalimat saran seperti itu. Kita lanjutkan ke halaman 117. Kita langsung loncat ke halaman 117 ya. Kenapa? Karena di halaman 115 itu tidak usah kita bahas. Penugasan. Perhatikan daftar harga barang di sebuah koperasi berikut. Nama barangnya. Ada buku tulis harganya Rp4.000, buku gambar harganya Rp4.500, rautan harganya Rp3.000, pensil harganya Rp1.800, pulpen Rp2.000, penggaris Rp2.200, dan yang terakhir penghapus Rp2.500. A. Dedi mempunyai uang Rp7.000. Cukupkah uang Dedi untuk membeli satu buku tulis dan satu rautan? Jelaskan alasanmu. Jawabannya, satu buku tulis harganya Rp4.000, satu rautan harganya Rp3.000. 4.000 ditambah 3.000 sama dengan 7.000. Dan uang Dedi ada 7.000, berarti cukup apa enggak? Cukup. Iya, cukup. Uang Dedi cukup untuk membeli satu buku tulis dan satu rautan. B. Dedi ingin membeli 2 barang. Tuliskan 5 kemungkinan yang berbeda dari barang yang dapat dibeli Dedi. Jawaban yang pertama, kemungkinan pertama Dedi dapat membeli satu buku tulis ditambah satu rautan. Yang tadi kita tulis ya, 4.000 ditambah 3.000 hasilnya 7.000. Kemungkinan yang kedua, Dedi bisa membeli satu buku gambar ditambah satu penghapus. Buku gambar Rp4.500 ditambah penghapus Rp2.500, hasilnya Rp7.000. Kemungkinan yang ketiga, Dedi dapat membeli 2 pulpen dan 1 rautan. 1 pulpen harganya Rp2.000, kalau 2 pulpen harganya Rp4.000. 1 rautan harganya Rp3.000. 4.000 ditambah Rp3.000 hasilnya Rp7.000. Kemungkinan yang keempat, Dedi dapat membeli 1 pensil, 1 penggaris, dan 1 rautan. Dengan harga pensil Rp1.800, penggaris Rp2.200, dan rautan Rp3.000. Jika dijumlahkan hasilnya menjadi Rp7.000. Dan kemungkinan kelima, Dedi dapat membeli 1 pulpen dan 2 penghapus. 1 pulpen harganya Rp2.000, 1 penghapus harganya Rp2.500, kalau 2 harganya Rp5.000. 2.000 ditambah 5.000 sama dengan Rp7.000. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada pagi hari ini selesai.
Terima kasih atas perhatiannya. Jika masih ada materi yang belum kalian pahami, silahkan ditanyakan kepada wali kelas masing-masing. Akhirul kalam, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.